Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan problematika pendidikan Islam dalam keluarga. Terlanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian problematika pendidikan. Problematika adalah berasal dari akar kata bahasa Inggris. Problem artinya soal, masalah, atau teka-teki. Juga berarti problematik, yaitu ketidaktentuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata problem berarti masalah, persoalan. Problematik berarti masih menimbulkan masalah, hal yang masih belum dapat dipecahkan atau dipermasalahkan. Jadi maksud dari problem atau problematik adalah segala sesuatu persoalan atau permasalahan yang perlu dicari akar persoalannya untuk dicarikan solusi pemecahan agar dapatnya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Adapun yang dimaksud dengan problematika pendidikan Islam adalah persoalan-persoalan pendidikan tersebut secara garis besar menurut As-Ayul Muhajir yang utama dan sangat dirasakan dampaknya pada saat ini adalah demoralisasi dan pergeseran nilai. Baik, yang selanjutnya kita kepada pembahasan yang kedua, yaitu problematika pendidikan Islam dalam keluarga. Nah, pendidikan keluarga memainkan peranan penting bagi perkembangan kehidupan seorang anak. Pendidikan dan pembelajaran sehari di sekolah pun belum tentu bisa menandingi efektivitas pendidikan keluarga karena sudah terbentuk ikatan emosional orang tua dan anak yang sudah ada sejak awal masa kehidupannya. Terutama ayah sebagai kepala rumah tangga. Sebagai pemegang kepemimpinan dalam keluarga, seorang ayah haruslah dapat membentuk lingkungan keluarganya dengan baik, terutama dalam menerapkan nilai-nilai agama Islam. Inilah yang dikatakan sebagai penegak hukum Allah. Apabila peran seorang ayah sudah maksimal dalam membentuk lingkungan keluarga yang baik, maka sudah dapat dipastikan bahwa problematika pendidikan Islam dalam ruang lingkup keluarga akan dapat terselesaikan. Apalagi ada rekan yang membantunya, yaitu ibu sebagai pendidik pertama bagi sang anak. Semakin sempurnalah apabila kedua individu ini bekerja sama dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Sayangnya, pendidikan modern dan agamis saat ini kurang diperhatikan oleh seorang anak. Mereka terfokus dengan gadget atau handphone dan elektronik lainnya. Masalah yang terjadi dalam belajar seorang anak ini berkaitan dengan terkesampingnya buku dengan sebuah gadget, sehingga waktu untuk belajar hampir tidak diharuskan oleh seorang anak. Begitu miris sekali. Selain itu, masih banyak orang tua yang kurang peduli dengan penerapan pendidikan agama anaknya di rumah, karena mereka lupa peran mereka sebagai penegak hukum Allah. Masih ada orang tua yang lebih mementingkan nilai kognitif anak dalam bidang disiplin ilmu eksak dibanding penerapan nilai-nilai agama. Selain itu, masalah yang dihadapi keluarga adalah persoalan karakter anak yang menjadi tanggung jawab orang tua sebagai pendidik pertama. Banyak persoalan lain yang bisa dibahas mengenai problematika keluarga. Namun dengan solusi yang akan dibahas pada materi ini, setidaknya memberikan gambaran terhadap problem yang dialami keluarga terhadap pendidikan Islam. Hambatan keluarga dalam mendidik anak. Saat menyikapi fenomena di atas, biasanya kemudian muncul pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bersalah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah karena masing-masing hanya akan sibuk saling menyalahkan. Orang tua siswa berpendapat bahwa sekolahlah yang paling pantas disalahkan karena dianggap sudah tidak mampu lagi mendidik dan mengarahkan siswanya. Pendapat yang di atas dapat diselesaikan jika masing-masing mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab kependidikannya. Bagaimanapun juga harus ada kerjasama di antara semua lembaga pendidikan Islam. Tugas pendidikan Islam merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga sebagai lembaga pertama pendidikan anak, sekolah sebagai lembaga formal pendidikan, dan masyarakat sebagai lembaga non-formal pendidikan. Dalam konteks pendidikan keluarga, perlu kiranya didudukan kembali fungsi dan peran keluarga sebagai lembaga pendidikan luar sekolah terkecil dalam masyarakat. Muhammad Thalha Hasan dan beberapa rekannya melakukan penelitian tentang menurunnya peran keluarga sebagai peranata pendidikan. Ada 3 pertanyaan kunci yang diajukan kepada responden tentang sebab menurunnya peran keluarga sebagai peranata pendidikan tersebut, yaitu yang pertama, apakah karena kurang
banyaknya kemauan dari pihak orang tua? Yang kedua, apakah karena kurangnya kemampuan untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya? Yang ketiga, apakah karena kurangnya kesempatan atau waktu untuk memberikan pendidikan kepada anak-anaknya di tengah-tengah kehidupan keluarga? Ternyata jawaban terbanyak mengemukakan karena tidak mempunyai kesempatan atau waktu untuk mendidik anak-anaknya di rumah. Bagi masyarakat level bawah berdalih bahwa waktunya habis untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup. Bagi level menengah mengatakan bahwa waktunya habis untuk memenuhi kegiatan sosial dan memperoleh kesenangan hidup yang lebih baik. Sedangkan yang ada pada level atas mengatakan bahwa waktunya habis untuk mengejar ambisi, karir, dan kepuasan materi sebanyak mungkin yang dipandang sebagai prestasi hidup. Tetapi apapun alasannya, pada kenyataannya berakibat sama, yakni mundurnya peran keluarga dalam memberikan pendidikan langsung kepada anak-anaknya, dan keluarga sebagai penata pendidikan mengalami disfungsi atau tidak dapat berperan. Yang selanjutnya yaitu keluarga sebagai lembaga pertama pendidikan Islam. Keluarga dikenal dengan istilah usroh, nasl, ali, dan nasab. Garis keluarga dapat diperoleh melalui keturunan, perkawinan, persusuan, dan pemerdekaan. Pendidikan dalam keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama, di mana pendidik yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan seorang anak adalah orang tua. Oleh sebab itu, di mana dan dalam keadaan bagaimanapun, mereka harus menempati posisinya itu, yakni orang yang paling bertanggung jawab dalam mendidik anak. Setiap orang tua menginginkan anaknya menjadi orang yang berkembang secara sempurna. Semua orang tua menginginkan anak yang dilahirkannya itu kelak menjadi orang yang sehat, kuat, terampil, cerdas, pandai, dan beriman. Intinya pendidikan dalam rumah tangga bertujuan agar anak mampu mengembangkan secara maksimal seluruh potensi manusiawinya, yaitu jasmani, akal, dan rohani. Dari tiga potensi perkembangan tersebut, menurut Ahmad Tafsir, kunci pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan kalbu atau rohani atau pendidikan agama. Ini disebabkan karena pendidikan agama sangat berperan dalam membentuk pandangan hidup anak. Pendidikan agama ini diarahkan pada dua arah, yaitu jasmani dan akal seorang anak. Kedua, penanaman sikap yang kelak menjadi basis dalam menghargai sesama dan ilmu pengetahuan di sekolah. Selanjutnya yaitu solusi problematika pendidikan Islam dalam keluarga. Dikutip dari Ida Latifatul, berikut ini beberapa langkah solusi yang dapat dilakukan oleh orang tua, yaitu menjaga komunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik dengan anak adalah salah satu cara agar dekat dengan anak. Tetapi kenyataannya akhir-akhir ini komunikasi orang tua dengan anak semakin merenggang. Anak-anak lebih sering berinteraksi dengan teknologi daripada dengan orang tua. Seakan dunia maya sekarang ini lebih nyata daripada dunia nyata itu sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merubah cara berpikir dan berperilaku orang tua. Misalnya perilaku instan orang tua dengan memberi fasilitas media yang tidak mendidik, mengakses berbagai informasi tanpa melakukan pengawasan, dan lain sebagainya. Yang semua itu adalah akibat ketidakpedulian orang tua terhadap anak. Padahal yang dibutuhkan anak adalah perhatian orang tua, bukan teknologi. Orang tua harus melakukan komunikasi yang lebih baik dengan anak agar hubungan baik antara anak dan orang tua tetap terjalin. Jika kita melihat fenomena itu, maka hendaknya kita kembali pada tuntunan Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi selalu memberi contoh sikap lembut dan menjaga komunikasi dengan baik kepada semua orang, dan juga bersikap lembut dan menjaga komunikasi dengan baik bisa menjadikan orang tua mudah menasehati, mendidik, dan mengarahkan anaknya ke hal-hal yang positif agar tidak terjerumus ke tindakan yang dilarang oleh agama. Anak adalah amanah yang mana orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah tersebut. Dengan adanya kesadaran orang tua terhadap tanggung jawabnya, maka mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anaknya. Yang kedua, mengetahui tren yang digandrungi anak agar tahu cara memfilternya.
Para orang tua hendaknya tidak tutup mata terhadap yang digandrungi anak. Orang tua tidak bisa melarang anak untuk tidak menggunakan teknologi di era 4.0 ini. Akan tetapi yang bisa dilakukan adalah mendampingi anak-anak dalam penggunaan digital. Orang tua harus bisa memfilter konten-konten yang berseliweran di dunia maya yang bisa membahayakan anak. Hal ini menuntut orang tua untuk tidak gegap teknologi. Orang tua seringkali kecolongan dan tidak bisa membentengi anak mereka dari hal negatif karena tidak bisa masuk ke dunia anak-anak saat ini. Yang ketiga yaitu menyisihkan waktu luang untuk anak. Kelalaian orang tua dalam meluangkan waktu untuk anak seringkali mengakibatkan ia makin hakim sendiri ketika melihat anaknya tidak berhenti-henti memainkan gadget. Hal ini diharapkan berdampak positif, akan tetapi justru menimbulkan trauma pada anak. Yang keempat, bersikap lemah lembut pada anak. Berbicara dengan lemah lembut kepada anak adalah wujud cinta kepadanya. Mencintai dan menyayangi anak adalah seni mengikuti ajaran Rasul. Jika di antara orang tua dan anak saling menyayangi dan tidak ada jarak di antara mereka, maka anak akan lebih senang menghabiskan waktu di dunia nyata bersama dengan orang tua daripada asyik bermain dengan dunia maya. Yang kelima, menggali informasi tentang aktivitas anak. Ada baiknya orang tua mengetahui segala aktivitas yang dilakukan anak. Ia harus tahu siapa temannya, kemana biasanya anak pergi, bagaimana belajarnya di sekolah, sampai aplikasi apa saja yang didownloadnya. Hal ini bisa dilakukan dengan mengajak berbicara anak di ruang keluarga di waktu malam, hendak tidur atau waktu luang atau libur. Karena ruang dan waktu seperti inilah yang dibutuhkan anak tanpa pernah mereka ucapkan secara lisan. Yang keenam, membekali anak dengan pendidikan agama yang kuat. Saat ini, minat dan motivasi orang untuk mempelajari ilmu agama sangat rendah dibandingkan dengan ilmu yang bersifat duniawi. Bagi orang tua yang bijak haruslah memberi bekal ilmu agama yang kuat, karena dengan fondasi ilmu agama yang dapat membentengi anak dari perbuatan yang menyimpang. Bagi orang tua yang memang disibukkan dengan pekerjaannya, maka solusi yang dilakukan yaitu menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan Islam, baik madrasah, sekolah yang berbasis plus atau agama, atau pesantren. Yang ketujuh, yaitu mendoakan anak. Mendoakan anak adalah pilar pokok yang harus dilakukan orang tua dalam mendidik anak. Karena doa orang tua pasti dikabulkan oleh Allah, jadi selain berpayah-payah mendampingi anak, memberi perhatian, serta penerimaan tanpa syarat, maka kiranya belum cukup, sehingga doalah yang menjadi pelengkap. Dalam doa, hendaknya orang tua menitipkan anaknya pada Allah agar dijaga dari hal-hal buruk dan perbuatan yang dilarang oleh agama. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai problematika pendidikan Islam dalam keluarga. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam berucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.